Puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan kami bisa di sini di malam ini. Saya dan Iwan boleh sharing di tim bergengsi ya, tim super tim. Terima kasih juga Ko Richard, Ci Susan sudah undang kami. Kami sangat tersanjung untuk waktu diinfo sama Ci Erna ya untuk sharing di super tim. Saya tidak berkata mau sharing apa ya, tapi Ci Erna juga langsung info. Jadwalnya oke, saya langsung oke gitu loh. Tanpa berkata, aduh mau sharing apa ya gitu. Tanpa berkata demikian gitu. Dan saya juga tanya Ci Erna, temanya apa ya Ci gitu. Akhirnya Ci Susan bilang, berani bermimpi gitu. Terus saya bilang, berani bermimpi. Oke gitu, cocok lah gitu, berani bermimpi. Karena kita berdua juga berani bermimpi gitu. Dan apa ya, pokoknya ya berani bermimpi lah gitu. Terus terima kasih juga Ci Erna, Ko Joni ya, mentor kami yang sangat luar biasa. Dan spesial terima kasih pada leader direct kami, Freddy dan Cihana, peluk dan cium dari kami berdua. Dan Ko Freddy ada ya. Terus thank you untuk seluruh tim saya, Elite Team. I love you all, Elite Team. Berkat kalian juga ya kami bisa ada di sini ya. Kita adalah kerja tim. Nah, saya mau sharing dikit ya. Mungkin mungkin teman-teman belum kenal saya gitu, belum begitu kenal kami berdua gitu. Saya cuma cerita dikit ya. Saya hanya tamatan SMA, tamatan ya kerja gitu kan seperti biasa ya kerja. Dan habis itu ya udah gitu. Terus 2010 ketemu Cihana dan diceritakan tentang bisnis asuransi dan saya juga langsung bilang oke gitu. Oke karena untuk tahapan bisnisnya simple gitu. Dan saya hanya berkata saya tidak tahu nih bagaimana cara presentasinya gitu. Karena gampang banget nih untuk dapatin duitnya gitu. Nah, apalagi sekarang kan ya cuma BE dan BP gitu. Terus mungkin kalau saya gitu emang pada dasarnya selalu terima respon positif gitu kan ya, respon positif. Kalau enggak saya suka introspeksi diri lah gitu, dan ya positif gitu ya. Nah terus saya juga bingung nih mau sharing apa gitu. Akhirnya saya catat di hari malam minggu, saya catat yang saya mau sharing apa ini malam minggu sampai jam 3. Oke. Sebenarnya teman-teman, hidup belum cerita sudah belum cerita sudah ini. Ya, sebenarnya teman-teman hidup saya dimulai di Juli 2016 ya. Juli 2016 di mana saya harus ngikutin apa kata leader saya gitu. Dan saya selalu ya kita sama leader saya udah baik banget ya. Leader saya bilang apa kita selalu ikutin. Dan Desember 2016 itu benar-benar saya bangkit kembali. Saya bangkit. Awal-awalnya ya kita prospek gitu kan ya. Saya prospek waktu 2016 itu ada namanya capai champion Munich gitu. Champion Munich ya udah saya prospek seperti biasa lah ya. Saya join ya kita mulai di Juli 2016. Join ya prospek ada ALP gitu. Dan akhirnya yang pada saat kalau nggak salah hari Sabtu apa Senin gitu kan kita ikut motivasi ya AWS gitu kan ya. Saya duduk sama Cerna gitu. Nah, waktu itu Desember sekitar tanggal 13-an. Cerna bilang begini, kan lagi tayang video My Destination untuk ke Munich. Cerna bilang, "Chen, aku percaya kamu bisa ke Munich gitu. Tapi ada dua pilihan. Kamu pergi ke Munich bayar sendiri, pakai duit sendiri, atau kamu ke Munich dengan prestasi." Tapi saat itu saya nggak tahu, padahal kata-kata itu simpel banget gitu kan ya. Saat itu saya nggak tahu bagaimana
saya seperti kayak darah saya langsung mendidih gitu loh. Saya tek gitu kan, iya benar juga ya gitu. Nah, di saat itu ya omset saya masih 400-an. Terus saya pikir, ya prospek, terus pikir, akhir gimana ya. Tapi saya tetap prospek, tetap ada submitan, prospek gitu. Dan ya singkat cerita, akhirnya saya bilang, saya ngomong sama anak saya, di tanggal 26 Desember, 25 Desember itu malamnya saya bilang, Pih, aku harus pulang ke Singkawang. Bagaimanapun, aku harus capai namanya Champion Munich. Dan saat itu Iwan sangat mendukung ya. Boleh kalau misalnya kamu mau pulang, nggak apa-apa gitu. Dan saat itu Iwan sangat mendukung, tidak pernah berkata, kamu sampai di sana nanti ada prospekan nggak gitu. Dan kamu udah tahu belum siapa yang kamu mau prospek? Tidak ada kata demikian. Karena kita berdua pada dasarnya ya bagaimana nanti gitu loh. Kita tidak selalu berpikir, nanti bagaimana ya, nanti bagaimana, tidak ada berpikiran seperti itu. Kita selalu, ya bagaimana nanti gitu. Pokoknya kita jalanin aja gitu. Nah, singkat cerita, 26 Desember 2016, akhirnya saya pulang sampai di satu kota ya, di Kalimantan, dari Pontianak ke sana itu sampai jam 10 pagi, saya ke sana itu sampai jam 12 malam. Dan disambut oleh tuan rumah, dan itu adalah nasabah saya juga. Dan mereka welcome banget gitu. Welcome. Terus saya hanya bilang sama anak saya, waktu itu anak saya baru umur sekitar 2 tahun lebih, 2 tahun setengah. Saya bilang, doain mami ya, mami janji kalau mami capai namanya Champion Munich, mami ke Eropa, mami beli nih mobil yang bisa dia masuk ke dalam yang nyetir sendiri gitu. Nah, karena dia suka banget gitu. Dan ya habis itu ya sampai ke sana, terus ya udah saya ya prospek paginya tanggal 27 Desember, 27 Desember itu ya prospek, dan nasabah saya bilang, kamu kesini mau ngapain gitu. Saya bilang, iya kok, ya saya ceritalah sekedar cerita. Oh ya udah oke, bagus ya udah kita join gitu. Singkat kata ya 9 orang join sama saya. Akhirnya saya lihat nggak ada kesempatan lagi kan. 28 Desember itu saya harus pulang ke Singkawang lagi karena saya kejar waktu gitu. Akhirnya dari satu kota yang terpencil itu pulanglah ke Singkawang jam 5 pagi. Sampainya juga jam 12 malam karena jauh banget ya, jauh banget. 29 Desember 2016 di mana saya juga prospek lagi pagi ya kan, prospek dan dibonceng adik ipar saya, dan waktu itu kita prospeknya itu naik motor dan dia tahu saya kejar waktu ya, saya kejar waktu gitu. Dan kita ke Singkawang itu ke satu tempat ya, sekitar kalau Jakarta ke Serpong gitu naik motor gitu kan ya. Dan closing, puji Tuhan closing satu cash gitu 2.500.000 gitu. Akhirnya lanjut nih dari Singkawang ke Pemangkat ya. Di sini seperti Jakarta Cikupa gitu. Ya intinya bagi saya kalau naik motor kan jauh ya. Nah, ya, waktu di motor itu adik ipar saya tuh ngebut, tapi di atas motor itu saya nangis gitu. Saya cuma berdoa gitu. Aduh, kalau ceritain kisah 2016 pasti saya begini nih. Karena itu benar-benar sesuai dulu username saya I'm Reborn. Terakhir kembali, bangkit kembali gitu. Dan saya bilang, saya berdoa, Tuhan berkati perjalanan kami, itu benar-benar saya berdoa di atas motor. Berkati perjalanan kami karena anak saya dan anak adik ipar saya itu masih kecil gitu. Dan belum mengerti, belum begitu bisa memanggil kita mami gitu kan ya. Ya kita berdoa, saya benar-benar berdoa, saya ini saya bilang, maksudnya minta adik ipar saya pelan-pelan saja bawa motornya gitu. Akhirnya sampai di sana, ya kita juga nggak closing. Saya pikir, ya udahlah, duduk sekitar 5-10 menit, saya colek adik ipar saya pulang. Akhirnya kita ganti ke jurusan, lewatin ke Singkawang, tapi kalau mungkin orang Singkawang tahu ya, Sako gitu ya, Sako Saliung. Nah, di situ puji Tuhan, closing satu keluarga. Closing ke satu keluarga, dan cukup nih ALP saya kurang lebih 200 juta.
Tapi pada saat saya kan pulang ke Jakarta itu tanggal 30 Desember. Tanggal 30 Desember itu deadline-nya, tanggal 31 Desember tuh hari Sabtu gitu. Dan sampai di Jakarta pagi nih, saya udah sampai di UOB ya, dan juga ngisi SPAJ, banyak banget tuh. Tapi tiba-tiba batal ya kan, batal akhirnya saya pikir, saya kan ada pernah closing ya, satu case ya, premi 2 juta, udah tanda tangan, tinggal submit. Cuma anaknya masih mikir gitu. Akhirnya saya telepon, saya bilang, mama kamu masukin ya, mumpung ada poin nih, smart point gitu. Nah akhirnya dia bilang, oh ya boleh Ci gitu, kan udah tanda tangan juga ya segala macam gitu. Akhirnya ya udah saya submit itu, puji Tuhan di situ ALP yang saya kumpulkan itu sekitar 235 juta ya. Terus ya semua itu berkat Cisusan juga ya, berkat Cisusan, Ci Erna ya, sama Ko Freddy yang TikTok sama Mam Gina gitu. Akhirnya ya 31 Desember ya udah saya hanya berdoa. Ya udah akhirnya di 1 Januari kan belum match. Tapi Cihana telepon di 1 Januari itu, Cihana telepon, "Can gimana? Udah match belum?" "Belum, Ceh." Tapi di saat itu Cihana bilang, "Kita sudah menganggap kamu sebagai pemenang." Saat itu saya langsung terharu gitu. Masih merasakan kata-kata Cihana. Dan saya juga tidak pernah berpikiran, aduh, gimana ya? Boleh dong, dibantu gitu. Tapi saya enggak. Saya hanya terharu dengan kata-kata Cihana, kami sudah menganggap kamu pemenang. Karena benar, saya sudah melakukan yang terbaik gitu. Sudah I do my best gitu ya. Ya, akhirnya kita hanya berdoa kan ya. Akhirnya, ya puji Tuhan, dikabulkan juga ya, Champion Munich gitu, dikabulkan juga ya, semua berkat Cisusan juga ya, kerjanya gitu, kerja kerasnya. Aduh, maaf ya teman-teman kalau cerita ini pasti ceritain 2016 pasti selalu begini. Diubah ya, ceritanya tahun 2017 saja. Nah, teman-teman, cerita yang saya 2016 ini sama seperti teman-teman yang di sini masih ada yang calon BP ya, yang BE lagi kejar iPad ya, kejar yang kontes iPad 10 juta ya. Kan cut off-nya 31 Januari. Nah, teman-teman, ya prospek aja gitu. Yang penting lakukan yang terbaik gitu. Kejar-kejar aja gitu. Dan jangan berpikiran, aduh, sudah mepet ya. Mungkin nggak ya capai ya, mungkin nggak kejar nggak sih 31 Juli gitu, 31 Juli gitu. Waktu itu saya juga 26 Desember saya juga nggak berpikir aduh capek nggak. Yang penting saya terjun dulu, yang penting saya lakukan dulu gitu loh. Saya nggak memikirkan aduh closing nggak ya, aduh gimana ya, aduh enggak. Saya nggak aduh gitu, enggak gitu. Saya harus catat nih supaya saya bisa sharing yang terbaik. Akhirnya ya 2017 tadi ya, kita udah kejar awal ya, cruise ya, semua early ya, Paris 2 tiket, top 10 yang tadi yang Freddy bacakan ya. Ya puji Tuhan ya, semua impian kita yang dari 100 impian, berapa impian kita sudah tercapai gitu ya, sudah tercapai, beli mobil juga ya, walaupun dulu mobil juga belum yang terbagus ya gitu. Terus 2018 bawa keluarga juga jalan-jalan ke Paris ya. Terus bawa papa saya ke cruise gitu. Nah, itu 2019 juga ya, kita bawa mama saya ke Taiwan, terus bawa keluarga juga ke Amerika itu. Ke Amerika beli 3 tiket ya. 3 tiket dan kita kan dapat 2 tiket ya. Beli 3 tiket, 1 tiket kan 42 jutaan ya gitu. Dan Desember ya berangkatnya. Dan salah satu dari 100 impian kita yang tercapai juga adalah rumah. Rumah kita 4M dan di tengah kota juga sesuai harapan kami, dan di tengah kota di Jakarta kita nggak mau jauh-jauh, pokoknya yang di Jakarta, daerah Jakarta gitu.
itu adalah salah satu rumah kami sekitar 4M, dan puji Tuhan dan semoga juga nanti kan kita belinya juga di samping di Hook ya, ada tanahnya gede banget dan dia bilang itu juga belum dijual ya, semoga itu jadi milik kita juga. Terus, nah waktu itu saya tuh belum kasih tahu mama saya bahwa saya beli rumah gitu. Tempo hari, waktu hari apa ya, mama saya telepon, dia bilang, kamu beli rumah ya? Waktu itu saya perjalanan sekitar kalau nggak salah seminggu apa 2 minggu gitu. Saya bilang, iya, saya bilang gitu mah. Kok kamu nggak bilang? Iya, saya bilang nanti ya. Saya bilang nanti. Saya pikir nanti kasih tahu pas udah selesai, pas ya surprise, maksudnya kejutan buat mama gitu. Terus aku bilang, kok mama tahu? Iya, adik kamu bilang, katanya begitu. Oh, iya, iya, iya. Terus mama saya bilang, kenapa tahun lalu kamu nggak mau beli, katanya gitu kan. Terus saya hanya, oh, di dalam mobil saya diam dan udah berkaca-kaca mata saya. Kenapa tahun lalu nggak mau beli gitu kan? Aduh, saya takut gini seperti kejadian dulu papa saya gitu kan ya. Papa saya udah janjikan mau bawa dia ke Taiwan ya. Tapi saat itu papa saya udah sakit habis dari pulang cruise gitu kan, dia sakit dan mau bawa dia jalan-jalan nggak berani. Mama saya bilang jangan. Dan waktu ke Taiwan dia juga waktu saya ke Korea, nah papa saya sedang di rumah sakit ya. Dan papa saya tahu, dia bilang, wah saya harus sembuh nih. Katanya Cici kamu mau bawa saya ke Taiwan gitu. Tapi Tuhan berkata lain, dan papa saya juga sering meminta saya beli rumah. Saya bilang, iya Pak, ntar ya gitu. Nah teman-teman, mumpung orang tuanya masih ada, masih lengkap. Ya teman-teman, kalau misalnya orang tua kita masih lengkap, kejar aja impian kita teman-teman. Apalagi di sini alias income-nya cepat ya. Apalagi sekarang ada 8 generasi gitu. Dan saya pikir ya udah banyak ya dari motivasi-motivasi lain yang ngomong gitu, yang kejar impian gitu. Tapi ya saya sharing lagi, mungkin teman-teman bisa termotivasi lagi gitu. Terus saya bilang, iya Mama bisa kok datang. Coba ya nanti Desember, saya bilang gitu. Kalau nggak Desember, Januari lah, saya bilang gitu. Mama sehat ya, panjang umur ya, Mama jangan kemana-mana. Nah, saya tuh setiap mama saya online di Facebook gitu kan, saya selalu video call, saya lihat di messengernya online, saya langsung video call. Dan mama saya online, saya video call gitu. Kayak tadi saya juga habis join vlog sama adik saya lihat mama saya online, saya video call gitu. Terus, teman-teman, dulu waktu 2017 saya kan pernah operasi kista ya kan. Sebelum operasi itu masih yang grup M7, kan teman-teman dari Cisusan ya, semua doain saya gitu. Dan di saat saya merasa tenang waktu operasinya. Nah, boleh ya teman-teman, saat ini mama saya lagi sakit juga. Lagi sakit, boleh ya saya minta doa dari teman-teman supaya mama saya sehat, panjang umur. Dan saya juga JS-in udah pada saat yang saya baca di grup, kalau nggak salah udah berapa hari ya saya JS-in, dan adik saya bilang, Mama sakit nih, gitu. Nah, di saat saya JS-in, boleh ya teman-teman nanti bantu doa, Mama saya sehat, panjang umur, supaya bisa menikmati rumah baru saya tahun depan. Aduh, maaf ya teman-teman. Saya orangnya suka kebawa perasaan. Nah, teman-teman, malam ini saya bukan
cerita tentang saya. Tapi saya lagi bercerita tentang kita, teman-teman. Aku dan teman-teman. Sudahkah teman-teman berikan yang terbaik pada anak kita, orang tua kita, adik kita, ataupun saudara kita, ataupun orang yang kita sayangi? Hidup ini bukanlah tentang kita, teman-teman. Tapi hidup ini tentang orang-orang yang ada di sekitar kita. Teman-teman, saya mau share foto dikit ya, boleh ya? Nah, ini terima kasih banget Ci Erna ya, Ci Erna Kojoni ya, sudah mengizinkan Freddy untuk ngajak saya di Allianz ya, di mana hidup kami benar-benar berubah berkat bisnis Allianz, teman-teman. Dan saya sangat berterima kasih kepada Freddy ya, udah ngajak kita, udah mentor kita, ngajarin kita gitu. Dulu pertama kali saya join, saya pikir, aduh saya mau prospek deh gitu, mau prospek deh. Tapi Freddy selalu bilang, jangan kosongin gelas gitu, belajar dari nol. Ya saya pikir ya market survei 10 angka penjualan sukses saya udah bisa gitu kan ya. Tapi Freddy bilang, nggak bisa, kamu harus kosongin gelas gitu. Tapi saya sangat nurut apa kata Freddy. Oh, oke, siap. Kita sama-sama belajar gitu. Oke, siap itu. Dulu tim BV orangnya cuma sekitar begini aja nih. Tapi berkat mentor dari Ci Erna dan Ko Joni luar biasa tim BV. Thank you Ko Erna, Ko Joni dan Ci Erna. Nah, teman-teman, leader mau kita yang terbaik. Leader tidak mungkin menjurumuskan kita gitu. Bolehlah kita dengar apa kata leader kita gitu. Saya mau share foto lagi. Nah, ini teman-teman. Ini foto di mana champion saya tuh di-approve. Thank you Cik Susan ya. Thank you. Saya tuh selalu, pokoknya selalu ingat Cik Susan yang selalu sudah membantu saya ya. Sampai akhirnya ini adalah Mam Gina yang saya peluk gitu. Dan champion saya di-approve di mana ya 3 wanita ini yang luar biasa ya, Cik Susan, Cik Erna ya, Cik Hana ya. 3 wanita super yang sudah membantu saya gitu. 3 wanita super yang sudah membantu saya sehingga saya bisa mencapai champion Munich gitu. Oke. Terus saya lebih banyak ke foto ya. Bentar ya. Tunggu belum. Sorry belum. Nah, ini adalah rumah kami 4M ya. Dan ini juga setiap waktu yang Ci April sharing, Ci April kan sharing begini waktu diundang sama Ci Erna ya. Ci April bilang, beli rumah aja sekarang, kenapa mesti tunggu ada duit baru beli gitu kan ya. Kenapa mesti tunggu uang DP-nya cukup baru mau DP gitu. Beli aja sekarang. Ya, soal nanti cicilan keberapa, ya nanti aja kata Ci April kan ya. Saya pikir iya benar juga ya gitu. Benar juga ya. Akhirnya saya putusin, saya langsung ke Casa Jardin, saya bilang, "Pi, ayo kita ke Casa Jardin yuk, lihat lagi." Saya ke Casa Jardin itu udah tahun lalu udah 3 kali gitu. Tapi ya kita lihatnya, aduh DP-nya tinggi banget ya gitu. Aduh 800 juta, aduh 700 juta gitu loh. Dan saya tuh nggak hitung gitu loh, saya nggak hitung. Akhirnya yang kemarin saya dengar sharing dari Ci April gitu, akhirnya saya, oh iya benar ya, yuk kita ke Casa Jardin yuk. Coba tanya DP-nya berapa, cicilannya berapa gitu. Akhirnya saya bilang, wah ternyata murah ya, aduh kenapa tahun lalu kita benar juga nih nggak ambil gitu loh. Ya udah mungkin emang bukan jodoh gitu kan ya, kata suami saya. Ya mungkin bukan jodoh, udah jodoh kamu ya ini kata gitu, yang tipe ini gitu kan ya. Nah
Terus ini juga berkat dari ya Ko Joni juga bilang kan ya, suka bilang, udah belum nih kasih lingkungan yang terbagus nih buat anak kita gitu. Saya pikir iya benar juga ya gitu kan ya. Teman-teman, biasanya kalau leader kita suka ngomong demikian gitu kan ya, coba deh ambil positifnya gitu kan ya, ambil positif. Kalau saya sih selalu ya positif ya gitu. Walaupun harus berantem-berantem dulu, tapi saya selalu ya benar juga ya, introspeksi diri, ya benar juga ya gitu. Nah, beli rumah 4M. Dan pada saat itu saya enggak. Nah, ini ya, ini clubhouse-nya gitu. Nah, ini. Dan saat itu saya lupa kalau ini kan pandemi gitu kan ya. Terus diucapin gitu masa pandemi, terus Freddy bilang, ya leader aku bilang, Chen, luar biasa masa pandemi ini kamu beli rumah. Oh iya ya, maksudnya ini kan lagi masa pandemi ya, saya beli rumah ya. Saya sama sekali nggak berpikir, nggak seperti, maksudnya ini pandemi ya, mesti simpan duit gitu loh. Tapi kita berdua sama Iwan nih, malahan menggebu-gebu gitu loh, pengen, waduh, rumah kayaknya sekarang murah nih, mesti beli nih, mesti beli. Malah kita tuh seperti itu gitu loh. Kita nggak berpikiran, wah, mesti simpan duit nih, mesti tabung nih, masa pandemi nih. Enggak. Kita nggak demikian gitu. Maaf, teman. Ya, kita tuh nggak berpikiran yang pokoknya yang apa membuat diri kita tuh jadi low energy, jadi takut gitu. Kita malah lebih semangat lah gitu loh. Enjoy aja gitu loh. Enjoy karena apa? Ya karena ada yang nama jurnal syukur, terus main programming, apalagi kan sekarang ada jazz ya. Nah, jazz itu kan sehari 2 kali kan, pagi dan malam gitu. Dan menurut saya itu jazz, Daily Booster itu adalah obat terbaik untuk hidup kita gitu. Itu Daily Booster itu benar luar biasa, Daily Booster. Pegang terpal sama-sama ya. Terus, oke, saya mau share foto lagi ya. Oke. Materi saya simple, teman-teman. Saya berbicara juga simple ya. Saya orangnya sederhana. Nah, ini. Ini ya. Hati dan pikiran. Ini hati dan pikirannya. Ini saya coba bacakan ya. When you balance your heart and mind equally, then you are the master of yourself. Nah, ini saya coba artikan ya teman-teman ya. Nah, artinya ketika Anda menyimbangkan hati dan pikiran Anda secara setara, maka Anda adalah tuan bagi diri Anda sendiri. Aku selalu ingat kata ini, pas ini aku kan pernah sharing juga ya, share ke IG ya, share ke IG, dan juga pernah share di grup ya gitu. Nah, aku selalu ingat kata Ci Susan waktu tahun 2017 kalau nggak salah, karena kan dulu kan Super Team kan setiap hari Senin malam ya. Ci Susan itu pernah bilang begini, kata Ci Susan, kalau hati sudah berkata iya, maka seluruh tubuh pun berkata iya. Iya, aku capai. Iya, aku closing gitu. Nah, kalau hati berkata iya, maka sakit pun hilang. Nah, waktu itu aku lupa ini, kalau nggak salah ada yang bilang nggak bisa hadir atau gimana, sakit gimana gitu kan ya. Nah, tapi Ci Susan bilang kalau hati dan pikiran kita sudah berkata, maksudnya sudah menyatu, sakit pun hilang. Gitu. Saya pikir, iya benar juga ya, gitu. Benar juga ya. Dan saya emang benar ya, dulu ya, saya dulu John Vlog ya, selama dari 2012 saya punya tim, sampai saya join di Alliance gitu kan ya, ngajak tim John Vlog terakhir di 2017. Tim saya bilang begini, waktu di Singkawang, dia bilang, saat itu saya lagi habis John Vlog sama dia, ya closing gitu kan ya, closing dua keluarga gitu, terus pulang. Saya bilang, yuk kita pulang yuk. Akhirnya sampai di rumah, saya cuma bilang begini, karena saat itu saya lagi capek banget gitu kan ya, karena pas datang bulan juga saya bilang, Ceptono, udah ya, udahan ya, prospeknya besok lanjut lagi ya. Aduh, gue capek banget. Nah, saat itu dia lagi kaget, dia bilang, bos, dia panggil saya bos. Tahu nggak, dari sejak saya ikut kamu, katanya gitu,
saya nggak pernah mendengar kamu kata capek. Baru kali ini. Kamu bisa capek juga ya ternyata, dia bilang gitu. Emang saya tidak pernah mengeluh, teman-teman. Saya tidak pernah mengeluh. Bahkan Ciana juga tahu. Ciana tahu banget kalau saya mau capek apapun, kalau misalnya minta saya John Vlog, dan saya semangat banget, saya semangat gitu loh. Ciana tahu lah ini, Ciana tahu banget ini saya. Bahkan pernah saya baca WA-nya Iwan sama Ciana ya. Iwan bilang, iya nih Cencen kayaknya udah capek banget. Nah Ciana bilang, iya nih Cencen sebenarnya dia capek, cuman dia nggak berani ngomong, nggak pernah ngomong gitu. Di sini saya terharu banget lah. Tim saya ngerti gitu loh, ngerti. Tapi Ciana bilang, saya tuh salut sama Cencen loh ya gitu loh, salut gitu loh. Dan semangat, orangnya semangat gitu loh. Ya aku juga salut sama Ciana sih. Gitu. Terus ya aku mesti catat nih teman-teman supaya aku bisa cerita apa gitu. Oke. Nah ini aku mau share lagi foto. Mau share foto lagi ya. Ini. Nah saya lebih banyak foto teman-teman. Dan yang waktu kata ini, dan Lili ya timnya Henny ya, sama Henny juga, iya kok lu semangat, ya semangat, iya ya semangat lah, harus semangat lah, di sini kan duitnya cepat, di sini kalau kita rajin ya kita yang dapat gitu kan ya, kita yang rajin kita dapat banyak gitu. Nah ini aku artikan langsung ya, the more you feed it, aku artikan langsung ya, semakin Anda memberi makan pikiran Anda dengan pikiran positif, semakin banyak Anda dapat menarik hal-hal besar, hal-hal yang luar biasa ke dalam hidup kita. Nah, ini teman-teman, kata-kata ini bagus ya. Aku biasa ngambil di IG ini. Aku biasa juga share ke grup aku gitu. Nah, teman-teman, kita nggak usah khawatir tentang masa pandemi. Kita nggak usah khawatir tentang corona. Yang ada nanti membuat kita makin, kalau pikir corona, pandemi, covid, yang ada makin membuat kita sangat gimana ya. Awal-awal kan langsung dinyatakan lockdown ya kan. Emang sih seminggu, 2 minggu, wah corona, wah aduh gimana gitu ya, gila, serem amat ya gitu kan ya. Seminggu, 2 minggu, emang sih kita berpikiran demikian. Tapi lama-lama, wah nggak bisa nih. Kita kan, kenapa kita mesti takut gitu kan ya, aku ngomong sama suami aku gitu, dan bahkan sama Ciana juga gitu, wah kita harus belajar, akhirnya kan ada Zoom juga ya, belajar Zoom gitu, dan aku sama Ciana juga, ayo kita roleplay Zoom yuk, sama Fendi, akhirnya yuk kita bertiga gitu kan ya, belajar Zoom gitu, dan di saat yang kata-kata positif tadi kan ya, terus kita saling menguatkan ya, aku sama tim aku, sama BP aku saling menguatkan gitu. Iya nih, kita tuh nggak boleh panik. Karena kenapa? Karena semakin kita panik ya kita semakin low energy gitu loh. Malahan nanti imun kita makin drop gitu. Kan kita mesti lawan gitu kan ya. Kita kan harus kuat gitu loh. Ya dibantu apa? JS ya. JS. Terus Daily Booster kan belum ya, kita juga baru-baru ya Daily Booster ya. Yaudah main programming, kan ada suara Pak Basuki. Habis JS, dengerin suara Pak Basuki, tidur udah. Besok pagi bangun gitu kan ya. Nah, aku sama Ciana, sama Ika ya, Yanto, kita, yaudah kita ini, pokoknya kita harus JS ya, kita main programming, kita dengar suara Pak Basuki gitu loh. Ya pokoknya, ya dulu kita prospek, yaudah, pokoknya jaga inilah ya, pakai masker selama macam gitu loh. Pokoknya yaudah nggak apa-apa, tetap prospek gitu loh. Nah itulah makanya kita maksudnya semangat ya, kita semangat gitu ya, prospek closing gitu. Nah terus yaudah perkataan yang baik ya untuk diri sendiri ya, untuk tim kita untuk tim kita juga nih. Aku selalu berkata yang untuk tim saya, tim saya closing, tim saya rekrut yang bagus gitu loh. Nah teman-teman, kita kan sudah belajar namanya main programming. Yaudah perkataan yang baik aja untuk nasabah kita juga. Nah, nasabah itu juga bisa loh teman-teman. Jangan udah closing. Nanti nasabah kan banyak ini itu gitu kan ya. Kita tetap harus sabar dan tetap berkata yang baik untuk nasabah kita gitu loh.
Kalau kita semakin berpikirannya, aduh ini nasabah ini kok begini, ya semakin jadi itu nasabah gitu. Ya udah kita berpikir nasabah saya baik, nasabah saya bagus. Ya gitu-gitu aja sih gitu. Nah, makanya kita setiap tahun bisa top produser ya teman-teman, top produser juga top unit, MDRT juga itu teman-teman, karena setiap nasabah belum closing, saya selalu begini ya. Saya juga pernah sharing di grupnya Pak Diki Joleser ya. Pokoknya kalau nasabah belum closing, udah ngomongnya dalam hati, itu benar banget, ngomong dalam hati, lu pasti closing sama gua suatu hari nanti, cepat atau lambat gitu. Ini udah berapa kali kejadian ya. Salah satunya itu yang closing gede kita 200 jutaan di Desember 2018 itu. Kita pernah prospekin dia dulu ya. Terus dia cuma bilang begini, ngapain asuransi upline-nya yang kaya gitu. Terus saya cuma diem. Lu jadi bos yang kaya siapa? Lu jadi bos yang kerja siapa? Anak buah kan gitu. Lu juga yang kaya kan, tapi dalam hati ngomongnya gitu kan ya. Ya udah, lu belum closing, nanti lu pasti masuk asuransi sama gue. Ternyata benar. Dan kita juga nggak pernah prospekin, ini bos ya, nggak pernah prospekin sama sekali. Dan Desember 2018, akhirnya dia minta kita ke rumahnya, dan dia bilang, bikinin Allianz katanya begitu. Katanya Allianz bagus ya, gini. Karena emang sih banyak orang nawarin dia tuh nggak mau gitu loh, nggak mau. Akhirnya puji Tuhan dia bisa, maksudnya mungkin berkat dari pikiran kita kali kan ya. Facebook, Iya benar. Dia lihat status kita di IG sama di Facebook ya. Kan kita setiap ada meeting, ada reward apapun, kecil apapun, saya selalu share ke Facebook gitu, ke IG gitu kan ya. Jalan-jalan gitu. Bahkan dia bilang, aduh udah sukses ya gitu. Bahkan dia pernah bilang, nggak nyangka ya kalian bisa jalanin asuransi ya sampai saat ini ya gitu. Dan isinya bilang, iyalah gitu, dia mereka kan udah fokus gitu. Kalau masuk asuransi ya sama agen yang seperti mereka, fokus. Dan maksudnya nggak ada kerjaan gitu. Karena ini adalah saudaranya suami aku. Saudara suami aku kan kaya-kaya, semua orang kaya gitu. Warung rawit. Gitu. Terus ya aku bersyukur juga ya, impian aku satu persatu sudah tercapai ya, sudah tercapai walaupun belum semuanya, amin. Dan aku yakin bersama Allianz ya, semua impian kita tercapai. Terus aku mau share foto lagi. I have the power. Oke. Nah, teman-teman, ini ya kata-kata ini bagus banget nih. I have the power to create my own future ya. Nah, saya memiliki kekuatan untuk menciptakan masa depan saya sendiri. Nah, teman-teman, kata-kata ini bukan berarti kita tidak mengandalkan Tuhan. Bukan ya, maksudnya ini adalah kata-kata yang untuk diri kita gitu loh. Bahwa kita yang mengendalikan kita sendiri, bukan orang lain gitu loh. Dan dulu saya pernah nih prospek gitu kan ya, Pak Haji gitu. Dan dia bilang begini, dia sendiri yang mau masuk gitu. Akhirnya dia kena substandar dan harus masa tunggu 2 tahun gitu. Terus saya bilang, Pak, ngajun aja. Saya bilang gitu. Nanti kalau 2 tahun nggak pernah sakit ya ditinjau ulang. Dia bilang enggak. Dia bilang nggak mau. Terus dia bilang, kamu kalau sampai telanjang pun saya nggak mau masuk di situ. Aduh, saya itu benar-benar saya udah mau nangis. Saya bilang, oh ya Pak, makasih ya. Saya udah nggak bisa berkata-kata apa-apa gitu kan ya. Dan saat itu saya lagi jalan pulang dekat rumah ya, jalan pulang. Terus saya udah lemas dan udah mau nangis itu. Tapi pas Cihana tuh telepon, dia bilang, Cen, lagi mana? Ini nih, Ce. Itu suara saya udah suara mau nangis. Habis follow up nasabah, dia bilang, kenapa? Kok kayaknya mau nangis gitu kan? Iya nih, terus aku cerita gini. Udah, ngapain kamu nangis? Kata Cihana kan ya. Kalau nggak mau ya udah, kata gitu, next aja gitu kan ya. Dan kalau kamu nggak mau, emang kalau dia nggak mau masuk, emang kamu langsung miskin, kata Cihana gitu. Nah, makanya aku suka nih pakai kata-kata ini. Kalau nasabah nggak closing sama kita,
emang kita langsung miskin. Kalau nasabah masuk sama kita, emang kita langsung kaya gitu kan ya. Ya udah next aja gitu. Di situ oh iya benar ya. Maka aku selalu nih bilang seperti ini ke tim saya gitu loh. Nah, ya pokoknya ya kita bukan berarti tidak mengandalkan Tuhan ya. Nah, tapi kan maksudnya Tuhan sudah memberikan kita akal sehat ya kan. Terus kita bisa punya mimpi, punya impian. Ya udah, lakukan aja gitu loh. Jangan hanya gara-gara satu orang nggak closing gitu kan ya. Terus gara-gara BE nggak jalan, kita nggak bisa naik BT gitu kan. Gara-gara nggak closing, yaudah kita udah mundur gitu. Impian kita sudah dicuri nih sama orang-orang yang bukan jodoh sama kita gitu loh. Ya kalau misalnya nggak closing ya udah next gitu kan ya. Kode ini kan suka ngomong ya udah next gitu loh. Jangan hanya prospek itu dia lagi gitu loh. Kayak nggak ada kerjaan gitu kan ya. Oke. Terus saya mau share lagi foto. Nah ini. Nah ini aku juga pernah ya share di IG ya. Nah, hidup ini adalah permainan. Ya udah, bermainlah sampai menang gitu loh. Karena Tuhan sudah menciptakan kita sebagai pemenang. Ya, maka kita harus hidup sebagai pemenang. Ya, kembali lagi nih goals kita di 2020 ini yang menangkan gitu loh. Menangkan dan masuk koran Kompas ya. Yaitu teman-teman, jangan dikit-dikit baper ya. Dikit-dikit udah saya mau istirahat dah gitu. Udah capek gitu. Ya ingat lagi teman-teman, impian kita, anak kita, orang tua kita, ingat aja itu. Saya selalu ya kalau misalnya yaudah nggak closing gitu kan ya, cari lagi, yaudah cari. Saya selalu kalau saya jangan feedback nih sama BE saya, sabar ya, Mbak, saya punya satu BE ya, yang Mercy. Udah join kode agentnya sudah keluar, tapi untuk BTP-nya belum selesai ya. Tapi tetap prospek, saya bilang nggak apa-apa Mbak, kita pokoknya prospek menabur banyak, menabur nggak apa-apa, menabur aja Mbak gitu. Ya, impian Mbak ingat aja gitu. Nah, pokoknya ya kita sebagai leader, ya ini saya cerita sebagai leader lagi. Sebagai leader, ya kita harus ingatin tim kita lagi, semangatin tim kita lagi gitu. Dan kita juga jangan nggak closing lagi nih, jangan feel sama dia gitu kan ya, nggak closing lagi nih. Nah kalau kita aja berpikir demikian, nanti ya kan pasti ke vibrasi dia ke BE kita ya gitu, nanti dia juga bukan jodoh saya kali ya gitu. Nah pokoknya kita harus menangkan, kita adalah pemenang gitu. Nah ingat lagi goals kita ya. Nah terus saya mau share lagi ya, saya lebih banyak share foto teman-teman. Nah ini teman-teman yang lain bertanya sama saya ya, kok bisa sih gitu kan, kalian tuh hebat banget ya, luar biasa ya. Ya ini, saya ini orangnya disiplin dan konsisten. Kalau saat selalu meeting ya, saya selalu tuh namanya early time. Saya selalu early time. Kalau saya misalnya telat dikit ya, saya sudah nggak enak sama leader, sama Cierna gitu, dulu meeting BP, saya tuh nggak enak banget. Saya kalau meeting selalu saya buru-buru gitu. Dan meeting di jam 7 pagi setiap Sabtu pun, saya sebagai leader, saya harus standby dulu. Jam 7.30 ya, di Lauskopi dulu kan. Pokoknya saya jam 7 saya sudah standby gitu. Jam 7 saya sudah standby. Pokoknya disiplin dan konsisten aja. Disiplin dan konsisten. Ya itu yang bisa membawa kita kemenangan gitu. Terus JS teman-teman. Nah mungkin teman-teman JS juga ya, saya JS terus belum ya. Yang nggak apa-apa, sabar aja. Pokoknya disiplin aja, konsisten aja, lakukan aja JS ya kan. Terus daily booster gitu kan ya. Daily booster ini buang waktu nggak sih gitu kan ya. Pasti ada yang berkata demikian ya. Cancel, mungkin nggak ada gitu kan ya. Cancel. Bukannya nggak ada waktu. Karena Tuhan tuh lagi bagi banyak orang. Nah, lagi ngantri. Ntar giliran kamu. Terus ya daily booster. Seperti daily booster, belum ada hasil. Ya nggak apa-apa, kan
ada juga angkat terpal ya, angkat terpal sama-sama nih. Kan dulu aku pernah ya di 2017 tuh sama tim Tineke ya, Ko Joni sama Ciana kan kita satu tim angkat terpal tuh. Nah, kita angkat terpal aja sama-sama, nggak apa-apa gitu loh. Yang penting konsisten, disiplin, training juga, meeting gitu. Lakukan aja 10 LPS. Seperti AWS, LWS Senin di Zoom kan jam 2 ya. Jangan pernah maksudnya, aduh ceritanya itu. Jangan teman-teman. Ya ikut aja gitu loh. Karena kita tidak tahu kata-kata apa yang bisa memotivasi kita. Kata-kata apa yang bisa kita buat ke prospek kita gitu. Ikut aja teman-teman ya. Ikut aja pokoknya. Terus saya share lagi. Achieve your pas. Ini kali. Nah, ini ya. Saya langsung artikan aja ya. Terimalah masa lalu Anda tanpa penyesalan. Koreksi kehadiran Anda dengan percaya diri dan tangani masa depan Anda tanpa rasa takut. Itu, teman-teman. Suara Pak Basuki udah jelas banget ya itu ya. Yang hambatan, udah terus rintangan gitu. Kita sudah melepaskan itu semua. Nah, teman-teman itu dengerin aja yang suara Pak Basuki. Saya setiap jam 6 ya, jam 6 pagi saya bangun, saya suka dengar namanya gratitude. Gratitude suara Pak Basuki. Kalau saya habis JS, itu saya selalu dengerin abundance yang tidur, kalau nggak abundance, higher potential energy yang sleep gitu. Itu saya selalu dengerin. Pada saat bangun ya, jam 6, saya selalu dengerin namanya gratitude gitu, gratitude. Apalagi sekarang kan daily booster ya kan, pagi-pagi kita dengerin peak performance itu ya. Nah, terus kegagalan gitu kan ya, yang negatif-negatif, udah jangan mengizinkan orang-orang itu ngomong kita yang negatif, dan jangan mengizinkan orang juga membiarkan kita juga berkata negatif gitu loh. Pokoknya yang negatif udah nggak usah bergaul sama orang negatif, udah gitu aja. Kalau ada orang negatif langsung cancel dalam hati, udah nggak usah didengar, nggak usah ditampung gitu. Ya pura-pura nggak dengar aja gitu. Kalau saya sih begitu ya. Dan saya ingat ini yang Ciana juga ingat banget yang nampung sampah gitu dari Cisusan ya. Itu sharing kalau nggak salah 2019 tahun lalu deh, Cisusan bilang sampah gitu kan ya. Jangan menjadi tong sampah. Jangan buang sampah sembarangan. Terus pokoknya jangan menampung sampah itu. Itu bagus banget, itu yang kita selalu ingat nih. Pada saat kalau tim saya suka bercanda sama BP saya, BP ya. Nah, Chan lagi di mana gitu, biasa nanya. Iya, sini nih. Kenapa? Aku mau cerita. Bukan sampah kan? Aku selalu ngomong gitu. Oh, bukan gitu. Aku selalu ngomong gitu sama tim aku gitu. Dan aku pun ngomongnya ya sama tim ya kayak teman lah gitu. Ya bukan sampah ya, ketawa-ketawa. Iya, bukan, pokoknya cerita bagus. Oh, ya udah oke gitu. Nah, ingat teman-teman, jangan menjadi tong sampah, jangan membuang sampah ya, jangan menampung sampah teman-teman itu ya. Perkatakan hal-hal baik ya, ingat goals kita ya, impian kita, terus ya kita adalah pemenang gitu kan ya, ya berani bermimpi lah, pokoknya berani bermimpi lah, sesuai ya judulnya ya, berani bermimpi gitu. Thank you Ci Susan ya, judul yang bagus buat saya ya, berani bermimpi gitu. Ya kita isi emang berani bermimpi ya gitu. Nah, ya teman-teman, doain aja ya teman-teman, dan saya minta doanya juga dari teman-teman ya, mama saya sehat ya, panjang umur ya. Saya udah JS, udah 3 hari saya JS-in mama saya, itu ada di buku JS saya juga ya. Nah teman-teman, sering sharing dari saya tuh nggak banyak. Saya tuh orangnya sederhana, simple ya, kita berdua simple. Cerita pun simple ya. Ini ada cerita pengalaman hidup saya ya, bagaimana saya prospek juga ya. Bagaimana saya prospek, bagaimana jalanin hidup, dan kenapa kita semangat, ya itu gitu. Karena kita emang semangat, dan kita ya bisnis mana sih yang bisa kasih kita uang 1 M per tahun gitu. Dan bisnis mana sih yang kita jalanin tanpa modal gitu loh. Ya dia Allianz lah gitu. Saya jalanin sini baru
tahun saya sudah MDIT ya. 2 tahun 2018 saya MDIT gitu. 2 tahun loh saya MDIT loh. Berarti kan 1M per tahunnya income saya. Mana ada bisnis yang lain gitu loh. 1M per tahun gitu ya, hanya di Allianz lah gitu kan ya, di Vision gitu. Nah, terakhir ya teman-teman dari saya, kamu mau nambahin, Pi? Ini suami saya mau nambahin. Halo teman-teman. Teman-teman, kita kan pandemik begini nih ya. Kalau bagus sih, kalau saya mepet gitu ya, saya sih selalu kasih voucher sih. Voucher. Ci, ini kita ada program nih, voucher, ya kan? Smart Point. Nah, sama Smart Point. Jadi lumayan nih, ya kan? Voucher, ya, nah, voucher Carrefour gitu loh. Kalau teman-teman kalau apa yang ada dari Vision. Iya, Vision. Terus kita juga kadang beli voucher, ya itu juga kasih komisi juga sih. Iya, souvenir Allianz juga, ya kan? Banyak nih. Nah, kalau teman-teman mau pakai juga boleh, teman-teman. Karena kalau saya udah mepet, nah itu jurus saya pasti saya keluarin. Beliin dia jaket yang Allianz gitu loh. Iya, teman-teman. Sama jas hujan gitu. Itu juga kita buang 2 komisi lah, ya kan? Selalu kalau saya mau begitu, selalu saya pakai 2 bulan. Jaket kan murah ya, yang jas hujan ya. Jas hujan kan murah ya. Kita beliin jas hujan tuh kemarin kita closing 2 juga ya. Yang closing 2 yang kasih jas hujan kemarin itu loh, yang dia bilang. Yang kemarin kita closing 2 itu ya, kita juga udah lama nggak prospekin ya. Tiba-tiba dia WA gitu. Dia WA dan dia bilang, saya suami istri masuk berapa ya sesuai tagihan. Mungkin dia udah sering dengar kali ya, Allianz sesuai tagihan bagus gitu kan ya. Dan oh iya kok, oke ya, nanti kita ke rumah ya. Itu ya udah mau daily booster tuh. Udah closing, tanda tangan, udah pulang. Buru-buru mandi, dan langsung daily booster gitu. Dan waktu itu bilang, iya kok ini ada jas hujan nih gitu. Mau ukuran apa? Ya udah kita kasih jas hujan gitu loh, jas hujan 2 gitu. Nah ini nih, kok teman-teman saya masuk nggak ada ya gitu. Ya kan jas hujan ya ada sih, ada, nanti kita kasih ya gitu. Itu sih kasih souvenir lah gitu loh. Souvenir yang Allianz gitu. Gitu. Ada teman Pi? Udah, aku mau share video ya. Iya. Oke. Oke, aku ntar ya. Nah, teman-teman, terakhir ya dari kami, aku ada share video ya. Video durasinya cuma 3 menit kalau nggak salah, 3 menit. Oke ya, masih ada waktu ya. Bentar ya, Pi ya. Gini aja. Terakhir ya. Share screen-nya. Share screen-nya. Ini. Aku lupa. Oh, di sini ya. Bentar ya. Ini di mana ya? Save. Loading. I've paid my dues time after time. I've done my sentence, but committing no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of sand kicked in my face, but I've come through.
'cause you brought me fame and fortune and everything that goes with it. Thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge for the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. Ya, teman-teman. Itu adalah video yang We Are Champion ya. Saya selalu kalau pasang status di IG, yang ada follow IG aku, tahu ya, aku selalu kalau habis meeting apa gitu, aku selalu I am the winners. Kalau enggak, kalau misalnya satu grup gitu kan, aku selalu we are the winners, we are the premier span, we are MDRT gitu. Aku selalu pasang status seperti itu ya. Nah teman-teman, aku ketinggalan nih ada 2 foto ya. 2 foto. Bentar ya. 1 sama 1 lagi. Ya ini. Bentar. Ini. Nah, teman-teman, saya pernah pasang foto ini ya di IG. Nah, teman-teman, berani nggak nih berjanji kepada anak kita ya kan? Kalau aku selalu tulis nih seperti begini ya. Ini untuk anak saya. Aku bilang, aku janji pada anak aku akan memberikan yang terbaik untuk anak aku. Nah, teman-teman berani berjanji kepada anak teman-teman. Ya, kalau saya tulis begini, berarti saya berani berjanji, saya harus memberikan yang terbaik untuk anak saya, teman-teman. Seperti yang saya tadi awal bilang ya, hidup kita bukanlah tentang diri kita gitu, tapi ya tentang orang-orang yang ada di sekitar kita gitu, tentang orang-orang yang kita sayangi sama orang tua kita juga gitu loh, tentang tim kita gitu loh. Kita rekrut orang, ya udah kita harus tanggung jawab nih untuk tim kita gitu loh. Dan terus kita prospek nasabah, yaudah kita harus tanggung jawab untuk nasabah kita, yaudah service ya kan, service nasabah kita gitu. Jangan udah closing terus nasabah banyak klaim, kita ngoceh-ngoceh gitu. Jangan teman-teman ya. Nah terus ada nih, nah ini ya, ini saya juga baru bikin malam minggu kemarin ya. Hidup ini seperti buku. Halaman pertama adalah kelahiran, halaman terakhir adalah kematian. Di antaranya memuat kisah kehidupan. Ada kisah gembira dan kisah sedih. Ada kisah sukses dan kisah gagal. Jadikanlah sebuah buku yang berkisah tentang keindahan dan kebaikan agar enak dibaca oleh anak cucu kita sehingga dapat dikenang selama-lamanya. Ini saya ubah ya, jadi penulisnya saya, Chen Wei. Nah ini tim kita, ini ada mama saya ya, jalan-jalan ke Taiwan ya. Ini timnya Cierna ya. Cierna semua gitu. Terus ada tim saya juga ya kan, ya ada mama saya, mamanya Freddy juga, papa mamanya Ika gitu. Tadinya mau pakai yang KS yang nggak tahu kemana KS-nya.
Nah, ini dia. Ini adalah wanita-wanita ya yang sangat menginspirasi saya ya. Mama saya melahirkan kita. Mama saya melahirkan 13 anak ya. Saya anak ketujuh. Yang hidup cuma 10 gitu. Yang 1 kasih orang, yang 2 meninggal. Waktu masih kecil, kita belum lahir juga itu. Nah, ini mama saya wanita yang sangat luar biasa membesarkan kita ya, sampai saya saat ini seperti ini ya. Dan mama saya juga dulu berjuang ya, jualan es gitu kan ya, jualan cendol, kalau bulan puasa bikin cincau sampai berapa ton gitu. Terus bikin kue keranjang juga berapa ton gitu, setiap sincia gitu. Nah, ini mama saya sangat luar biasa ya. Pagi-pagi sudah bekerja gitu untuk kita semua gitu. Dan saya minta doa dari teman-teman juga, mama saya sehat, panjang umur ya. Dan ini Cisusan, ada Cisusan ya, wanita ya. Dulu Cisusan kan join di Alliance juga, Cisusan dulu ya, jalanin asuransi ya. Wanita luar biasa, super luar biasa Cisusan. Thank you banget Cisusan. Terus leader aku Cehana, dulu Cehana juga ya, join di asuransi juga. Cehana duluan gitu kan ya, luar biasa naik motor ya, waktu prospek juga sama aku boncengan gitu kan ya. Terus Dan kehujanan, hujan-hujan gitu, panas kepanasan ke Depok gitu kan ya, bertiga sama Iwan, hujan-hujanan dulu prospek naik motor ya. Thank you Cehana, thank you banget ya. Terus Cierna juga ya, Cierna thank you, Cierna juga join asuransi juga. Cierna dulu join di asuransi ya, wanita luar biasa ya. Foundernya BV ya, mentor kita ya, Cierna yang sangat cantik ya. Aku juga terinspirasi sama Cierna ya, muka bersih gitu, rapi gitu kan ya, rapi gitu, pakaiannya cantik gitu, selalu tampil cantik gitu. Nah terus ini juga ada foto-foto tim aku ya, Ciana juga ya, Juliana juga si Ciane ya, terus Ci Mariana juga itu ya, yang foto di award night gitu. Nah, itu yang ke Taiwan yang bawa ini Ci Susi ya. Ini juga ada Linda, BP cucu aku, ada Ika, BP aku, terus ada Cindy, anaknya Ciana. Terus ada Mam Jina juga ya. Mam Jina, wanita luar biasa ya. Masih membantu kita ya di Alliance ya. Nah, terus adik aku ya, itu Grace, baru join ya. Thank you ya Grace sudah mau join di tim aku ya. Thank you. Lihat prestasi kita dia. Iya. Ada lagi, oke. Prestasi. Nah, udah itu teman-teman. Thank you untuk kesempatannya. Thank you Cisusan, Ko Richard. Terakhir dari saya, we are champion. Oke. Saya kembalikan ke PIC. Oke, Cencen, Iwan, thank you banget ya sharingnya ya. Sama-sama, Tin. Thank you banget. Jadi udah banyak banget menginspirasi ya. Ini Cencen teman saya dari dulu ya. Iya. Jadi kita di Paris pun kita di Eiffel kan bareng ya, mamanya Iwan ya. Aku cari foto-foto kamu tuh nggak ada. Aduh, mana ya? Nggak apa-apa. Itu aku godain mamanya Iwan juga. Iya, betul. Iya, kocak banget ya pokoknya. Ya teman-teman, intinya teman-teman ya, kita tuh di support team tuh semuanya itu berteman gitu ya teman-teman ya. Dan kita pada saat trip itu berasa banget teman-teman energinya, auranya ya. Mau belanja sambil lata-lata, dia belanja, saya belanja juga gitu ya. Jadi seru-seruan. Oke teman-teman, teman-teman terima kasih sharingnya ya. Jadi ini setiap hari Selasa jam 7 malam itu selalu acara Super Zoom dengan kita tampilkan pembicara-pembicara tentunya yang selalu berprestasi teman-teman. Supaya kita auranya juga ikut teman-teman ya, ikut berprestasi juga. Amin. Oke teman-teman, 10 menit lagi kita masuk ke Daily Booster ya teman-teman ya. Siapkan diri teman-teman ya. Oke, terima kasih semuanya. Thank you Cencen Inwan. Bye-bye. Thank you Devin. Thank you Freddy. Thank you Erna, Ko Joni, semuanya ya. Thank you yang sudah menginspirasi Super Zoom. Bye-bye. Silakan unmute dan say bye-bye. Thank you Iwan. Thank you Cencen. Thank you Tina. Sama-sama. Thank you Tineke. Thank you Freddy. Thank you Thank you Freddy, thank you Rara, thank you Cencen. semuanya. Kita kalau keluar joget-joget ya. Semuanya. Dadah, bye-bye. Bye.